Salam Gracia, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa kita telah dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya gracia dari Tuhan Yesus menyertai kita dan gracia serta damai makin melimpah atas kita sekalian. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, pada bulan Juli 2020 kita sudah masuk separuh waktu tahun yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2020 ini. Kita pun telah melewati pengalaman 4 bulan mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing dengan semangat yang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan telah mendorong kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, bulan Juli tahun 2020 ini, gereja kita, Gereja Bethel Indonesia El Gracia, dituntun oleh sebuah tema, gaya hidup excellent. Apa artinya gaya hidup excellent? Gaya hidup adalah pola pikir, sikap, tingkah laku, kebiasaan sehari-hari kita di dalam masyarakat. Sedangkan excellent artinya adalah baik sekali, utama, bermutu tinggi, unggul, ulung, istimewa. Jadi kalau disebutkan dengan gaya hidup excellent, itu berarti gaya hidup excellent, unggul, istimewa. Dan tentu saja gaya hidup excellent kita haruslah dituntun oleh iman dan sesuai dengan kebenaran Tuhan, yaitu gaya hidup bermutu tinggi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita jadikan sebagai pedoman kehidupan. Saudaraku, dalam hal apa saja kita excellent? Ya, nomor 1, excellent dalam pekerjaan dan tingkah laku. Excellent dalam pekerjaan dan perbuatan, tertulis dalam Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dengan segenap hati, excellent, terbaik, kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Excellent dalam moral. Titus pasal 2 ayat 2-6. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Moral kita harus maksimal, moral kita harus excellent, moral kita harus ulung, harus istimewa sesuai dengan firman Tuhan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, ayah, ibu, anak-anak semua harus unggul dalam moral kehidupan. Excellent dalam pelayanan kasih karunia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Kata Paulus, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita harus menjadi pemurah, kita harus punya gracia. Kita seperti Kristus, suka melayani walaupun tanpa diminta. Itu orang yang excellent. Bagian yang kedua, saudara-saudaraku, gaya hidup excellent yang memuliakan Tuhan. Excellent yang nyata dan memuliakan Tuhan setiap hari, menjadi saksi. Matius 5:14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang unggul, yang istimewa. Dan karena mereka sudah melihat itu, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Berdiri di sini juga bisa bermaksud di hadapan raja-raja ia akan bekerja, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang excellent itu akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, saudaraku. Excellent seperti Yusuf di Mesir dan Yosua yang memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-5, itulah contoh Yusuf yang excellent, yang istimewa, yang ulung, yang unggul. Ayat 1 sampai ayat 5 dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Membeli. Yusuf adalah budak yang dibeli. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertainya sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani, dia boleh bekerja untuk Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa ya.
Sejak Ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Oh, luar biasa. Perhatikan gaya hidup excellent yang dikerjakan oleh Yusuf dalam ayat-ayat itu. Yusuf adalah orang yang excellent di setiap tempat. Perhatikan dalam ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf di segala tempat. Kalau kita melihat Yusuf disertai oleh Tuhan, dia dibuang ke dalam sumur, disertai oleh Tuhan. Diangkat dari sumur, disertai oleh Tuhan. Dia dijual ke Mesir, disertai oleh Tuhan. Oh, kasih karunia Tuhan ada pada Yusuf. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan ada pada Yusuf, sama dengan kita pada hari ini. Kalau kita menyadari ada kasih karunia Tuhan pada kita seperti yang dimiliki oleh Yusuf, maka kita pun wajib bertanggung jawab bekerja dimanapun kita ada. Excellent, terbaik, teristimewa, terunggul kita laksanakan dimanapun kita berada, saudaraku. Yusuf excellent bersama Tuhan. Dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan apa? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan menyertai Yusuf. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan ada pada dia. Kemuliaan Tuhan ada padanya. Sehingga saudara, karena dia disertai oleh Tuhan, makin bertambah-tambahlah dia dalam perbuatan baik. Excellent. Semua tindakannya adalah tindakan yang bertanggung jawab. Kalau saudara merasa disertai oleh Tuhan, maka semua tindakan-tindakan kita adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan yang istimewa, karena kita disertai Tuhan. Amin. Yusuf excellent dan menjadi berkat dimanapun dia berada, baik pada waktu dia menjadi seorang budak. Oleh karena dia excellent, dia lakukan yang terbaik, dia bertanggung jawab, maka Tuhan promosikan dia. Bagaimana cara Tuhan mempromosikan dia? Apapun yang dikerjakannya di rumah di mana dia bekerja, rumah tempat dia jadi diberkati oleh Tuhan. Seperti itu halnya yang akan terjadi bagi kita anak-anak Tuhan apabila kita bekerja excellent. Karena kita disertai oleh Tuhan, maka rumah, tempat bekerja, kantor di mana kita bekerja, perusahaan di mana kita bekerja, itu akan menjadi diberkati oleh Tuhan karena keberadaan saudara. Dan saudara menjadi orang yang penting di situ. Karena yang maha penting, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yang ketiga sekarang, gaya hidup excellent harus diusahakan. Dia tidak datang sendiri. Kasih karunia Tuhan ya datang pada kita. Oleh karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita harus kerjakan sesuatu demi ekselensi. Kita harus mengejar apa hidup excellent itu. Dengan cara apa? Hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Seperti yang dimiliki dan dialami, dilakukan oleh Yosua dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Musa memberi pesan kepada Yosua, dan apa yang didengar oleh Yosua dari Musa dilakukannya, diusahakannya. Firman tidak lekang dari dia, firman tetap dia lakukan. Dia tetap mengikuti hukum-hukum Tuhan. Oh saudaraku, kalau kita hidup dalam hukum-hukum Tuhan dan kita usahakan, hidup kita menjadi excellent. Amsal 4 ayat 23. Bagaimana supaya kita excellent? Selalu jaga hati, saudaraku. Jaga hati.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga. Hati yang penuh dengan firman, hati yang penuh dengan pujian, hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Jaga hati. Jangan ada kejahatan di hati, jangan ada kesusahan di hati. Kita harus menunjukkan sikap yang baik. Orang yang berusaha menjaga hati, hidupnya menjadi excellent. Hati dan pikiran kita harus dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Ada shalom, ada damai di hati kita, sebab Kristus memberi shalom. Filipi 4 ayat 7-8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik itu bersumber dari yang baik, dan sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karena kita memiliki Kristus, saudaraku, maka muncul segala yang baik dari kita. Karena itu tetap pelihara Kristus dalam dirimu, jangan berdosa, jangan lemah. Ambil Kristus dalam hatimu mulai pada hari ini dan seterusnya, dan katakan kepada Kristus, Tuhan, beri aku kesempatan terus menerus dengan Engkau, karena Engkaulah damai dalam diriku. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Jadilah excellent di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi, haleluya. Miliki tekad hidup excellent, memberi yang terbaik dari seluruh hidup kita dimanapun kita berada. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhir saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu
Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kasih sayang Tuhan bagi kami. Pada bulan Juli ini Tuhan, kami diingatkan supaya kami hidup excellent, kami bekerja excellent, kami beribadah excellent, yang terbaik, yang terunggul, yang teristimewa. Kami upayakan, kami usahakan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kami. Oh, terima kasih Bapa. Terpuji namamu, mampukan kami terus hidup dalam Engkau, melakukan firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat